Bereshit atau Kitab Kejadian pasal 37. Dan Yakob tinggal di negeri pengembaraan ayahnya di tanah Kanaan. Inilah silsilah Yakob. Yosef yang berumur 17 tahun ada bersama saudara-saudaranya yang menggembala di antara kawanan domba. Dan anak muda itu ada bersama anak-anak Bilha dan anak-anak Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yosef menyampaikan kepada ayah mereka kabar tentang kejahatan mereka. Tetapi Israel mencintai Yosef lebih daripada semua anaknya, karena baginya dia adalah anak pada masa tuanya, dan dia telah membuatkan baginya jubah panjang. Dan saudara-saudaranya melihat bahwa ayah mereka mencintai dia lebih daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya, dan mereka tidak mau menyapanya dengan ramah. Dan Yosef bermimpi sebuah mimpi, dan dia menceritakannya kepada saudara-saudaranya, dan mereka semakin bertambah benci kepadanya. Dan dia berkata kepada mereka, "Aku mohon, dengarkanlah mimpi yang telah kumimpikan ini." Maka tampaklah kita sedang mengikat berkas-berkas gandum di tengah-tengah ladang, dan tampaklah berkasku bangkit dan juga berdiri tegak. Tetapi tampaklah berkas-berkas kalian mengelilingi dan bersujud pada berkasku. Maka saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau sungguh-sungguh menjadi raja atas kami? Apakah engkau benar-benar memerintah atas kami?" Dan mereka semakin bertambah benci kepadanya karena mimpinya dan karena kata-katanya. Dan dia masih bermimpi sebuah mimpi lainnya, lalu menceritakannya kepada saudara-saudaranya, dan dia berkata, "Dengarlah, aku bermimpi sebuah mimpi lagi. Maka tampaklah matahari dan bulan dan 11 bintang-bintang bersujud kepadaku." Dan dia menceritakan kepada ayahnya dan kepada saudara-saudaranya. Maka ayahnya menegurnya dan berkata kepadanya, "Mimpi apakah ini yang telah kau impikan? Apakah kami sungguh-sungguh akan datang, aku dan ibumu dan saudara-saudaramu, untuk bersujud kepadamu sampai ke tanah?" Maka cemburulah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan perkataan itu. Dan pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kawanan domba ayahnya dekat Sikem. Dan berkatalah Israel kepada Yosef, "Bukankah saudara-saudaramu sedang menggembala dekat Sikem? Pergilah dan biarlah aku mengutus engkau kepada mereka." Dan dia berkata kepadanya, "Inilah aku." Dan dia berkata kepadanya, "Aku minta, pergilah engkau, lihatlah keselamatan saudara-saudaramu dan keselamatan kawanan domba, dan bawalah kembali kabar kepadaku." Maka dia mengutusnya dari lembah Hebron, dan sampailah dia di Sikem. Dan seorang pria menjumpai dia, maka tampaklah dia sedang kebingungan di padang, dan bertanyalah orang itu kepadanya dengan berkata, "Kamu sedang mencari apa?" Dan dia berkata, "Aku sedang mencari saudara-saudaraku. Aku mohon, beritahukanlah kepadaku, di manakah mereka yang sedang menggembala itu?" Dan berkatalah orang itu, "Mereka telah beranjak dari sini, karena aku telah mendengar ada yang berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yosef menyusul saudara-saudaranya, dan dia menjumpai mereka di Dotan. Dan mereka melihatnya dari jauh, bahkan sebelum ia mendekat kepada mereka, maka mereka bersekongkol terhadapnya untuk membunuh dia. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Lihat, si tukang mimpi itu datang. Maka sekarang, mari dan kita bunuh dia.
lalu kita lemparkan dia ke dalam salah satu sumur, dan kita katakan bahwa seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan melihat apa yang akan terjadi dengan mimpinya. Ketika Ruben mendengarnya, maka dia ingin melepaskannya dari tangan mereka. Lalu ia berkata, "Jangan kita membunuhnya." Lalu dalam upaya melepaskan dia dari tangan mereka untuk membawanya kembali kepada ayahnya, Ruben berkata kepada mereka, "Janganlah kamu menumpahkan darah. Masukkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi jangan kita menjatuhkan tangan atasnya." Dan terjadilah, ketika Yosef sampai kepada saudara-saudaranya, maka mereka melucuti jubah Yosef, jubah panjang yang dikenakannya. Lalu mereka menyeretnya dan melemparkannya ke dalam sumur. Adapun sumur itu kosong, tidak ada air di dalamnya. Kemudian duduklah mereka untuk makan roti. Ketika mereka melayangkan pandangannya dan melihat, maka tampaklah suatu kafilah orang Ismail yang datang dari Gilead, dan unta-unta mereka yang mengangkut rempah-rempah dan balsam dan mur sedang berjalan untuk mengangkutnya ke Mitsraim. Lalu berkatalah Yehuda kepada saudara-saudaranya, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya? Marilah, sebaiknya kita menjual ia kepada orang Ismail, dan biarlah tangan kita tidak jatuh padanya, karena dia adalah saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya pun mendengarkan. Ketika saudagar-saudagar Midian itu lewat, maka mereka menarik dan mengangkat Yosef dari sumur itu, dan mereka menjual Yosef kepada orang-orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak, dan mereka membawa Yosef ke Mitsraim. Maka Ruben kembali ke sumur itu, dan ternyata Yosef sudah tidak ada di dalam sumur itu. Lalu ia mengoyakkan bajunya, dan dia kembali kepada saudara-saudaranya, lalu berkata, "Anak itu sudah tidak ada, lalu aku, kemanakah aku harus pergi?" Kemudian mereka mengambil jubah panjang Yosef dan menyembelih seekor anak kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Selanjutnya, mereka mengirim jubah panjang itu dan membawanya kepada ayah mereka. Dan mereka berkata, "Kami menemukan jubah ini. Kenalilah, apakah ini jubah panjang anakmu atau bukan?" Dan dia mengenalinya, lalu berkata, "Jubah anakku, seekor binatang buas telah memakannya. Pastilah Yosef telah tercabik-cabik." Kemudian Yakob mengoyakkan pakaiannya dan mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah dia berhari-hari karena anaknya itu. Dan semua anak laki-lakinya dan anak perempuannya berupaya untuk menghiburnya, tetapi dia menolak untuk mendapatkan penghiburan, dan dia berkata, "Sebab aku yang berduka akan turun ke alam maut demi anakku." Demikianlah ayahnya menangisi dia. Akan tetapi dia telah dijual oleh orang Midian ke Mitsraim kepada Potifar, seorang pegawai Paro, kepala para algojo.